Oke, kamera on. Rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Kadakus Primadana dengan NIM A42123156. Yang terhormat Bapak Muhammad Ifkal Sianto SPD MPD sebagai dosen penumpuk mata kuliah pengantar pendidikan, program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi masalah-masalah tentang mengenai pendidikan. Masalah pendidikan Indonesia dan solusinya. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Mari kita lihat masalah pendidikan Indonesia dan solusi untuk memperbaikinya. Tingkat pendidikan rendah terbagi menjadi 3. Yang pertama, kurangnya akses. Banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau menyebabkan kesulitan akses terhadap pendidikan berkualitas. Yang kedua, kurikulum kurang relevan. Kurikulum yang tidak sesuai dengan tuntunan masa depan mengurangi relevansi dan penggunaan pendidikan. Dan yang ketiga, kurangnya guru yang berkualitas. Jumlah guru yang terbatas dan kurangnya peningkatan kompetensi dapat menghambat kualitas pendidikan. Dampak dari masalah-masalah tersebut dalam dunia pendidikan, yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Kurangnya pendidikan berkualitas dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dan yang kedua, kurangnya inovasi dan kemajuan. Tingkat pendidikan yang rendah menghambat inovasi dan kemajuan dalam berbagai sektor. Dan yang ketiga, peluang kerja terbatas. Itu pendidikan yang tidak memadai dapat membatasi peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik bagi individu. Solusi-solusi untuk memperbaiki masalah pendidikan yang saya sebutkan tadi, yang pertama itu investasi pada pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan investasi pada pendidikan untuk memperbaiki fasilitas dan sumber daya pendidikan. Yang kedua, peningkatan pelatihan guru. Peningkatan pelatihan dan pengembangan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran di Indonesia. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, pengembangan kurikulum yang relevan dan berorientasi pada kebutuhan masa depan. Peran pemerintah dalam dunia pendidikan ini sangat penting. Yang pertama, dukungan keuangan. Pemerintah harus memberikan dukungan keuangan yang cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan yang kedua, pengawasan dan evaluasi. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan sistem pendidikan berjalan efektif. Dan sedangkan yang terakhir, yaitu yang ketiga, kebijakan pendidikan yang progresif. Pemerintah harus menetapkan kebijakan pendidikan yang progresif untuk mengatasi masalah pendidikan yang ada. Adapun peran-peran masyarakat dalam memperbaiki pendidikan. Yang pertama tadi ada peran pemerintah, ada juga peran-peran masyarakat dalam memperbaiki pendidikan. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan peran aktif dalam pengembangan pendidikan. Dan kedua, tanggung jawab bersama. Masyarakat harus bekerjasama dengan pemerintah dan sekolah dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, pemberdayaan siswa. Masyarakat harus memberdayakan siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran dan pengembangan potensi mereka. Adapun kementerian pemerintah masyarakat dan sekolah. Yang pertama, komitmen pemerintah. Pemerintah perlu memastikan komitmen yang kuat untuk bekerjasama dengan masyarakat dan sekolah dalam peningkatan pendidikan. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Masyarakat harus aktif dalam memberikan umpan balik, dukungan dan partisipasi dalam pengembangan pendidikan. Dan yang ketiga, keterlibatan sekolah. Sekolah harus terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan pendidikan. Dari ketiga ini sangat berhubungan dengan dunia pendidikan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Adapun
kesimpulan dari materi saya. Jadi peran masyarakat, pemerintah dan sekolah itu sangat perlu supaya efektif dalam dunia pendidikan, terutama dalam pemerintahan. Itu sangat berperan penting dalam keuangan ataupun untuk evaluasi dalam hal-hal yang di daerah terpencil. Itu kita harus masuk ke dalam sana untuk mengevaluasi masalah-masalah yang dalam dunia dalam daerah yang terpencil tersebut. Adapun kata-kata bijak, jadi jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kata-kata tersebut dari Imam Syafi'i. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyaksikan video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.